Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Hani sebagai Engineering Trainer, di mana pada siang ini saya akan mempresentasikan mengenai PLC atau Programmable Logic Controller yang dimiliki oleh LS Electric. Jadi LS Electric ini memiliki berbagai jenis tipe PLC yang memiliki karakteristik dan juga spesifikasinya masing-masing. Yang pertama ini ada XGI, yang kedua ada XGK, yang ketiga ada XGR, dan yang keempat ini ada XGB. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai tipe-tipe PLC yang dimiliki oleh LS Electric, di sini kita akan samakan dulu persepsi kita mengenai apa itu sebuah PLC. Jadi PLC atau Programmable Logic Controller itu merupakan suatu perangkat elektronik digital dengan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi dengan fungsi-fungsi khusus. Dalam memahami PLC ini kita bisa lihat dari dua sisi, yaitu dari sisi hardware-nya dan juga software-nya. Di sisi hardware ini dulu kita masih menggunakan relay, counter, dan juga timer dalam sebuah sistem kendali, di mana komponen-komponen ini membuat sebuah sistem kendali menjadi lebih besar dan juga rumit, sehingga sulit untuk melakukan troubleshooting. Tapi sekarang komponen-komponen ini dapat kita masukkan dalam sebuah program yang menyimpan instruksi dengan fungsi-fungsi khusus yang disebut juga PLC. Sehingga sebuah sistem kendali akan menjadi lebih mudah dan juga lebih sederhana. Kemudian yang kedua ini ada sisi software. Jadi dulu kita masih menggunakan bahasa low level language dalam programming. Contohnya ini menggunakan bahasa assembly yang bisa dibilang lebih rumit. Tetapi dengan PLC kita bisa menggunakan high level language, di mana high level language ini dapat menggunakan fungsi-fungsi seperti fungsi aritmatika, fungsi komunikasi, bahkan fungsi motion. Sehingga dengan adanya PLC sebagai sistem kendali dapat membuat sebuah sistem kendali menjadi lebih efektif dan juga efisien. LS Electric memiliki solusi sebagai industrial automation yang disebut juga sebagai XGT family, di mana XGT family ini memiliki 4 jenis PLC dengan spesifikasinya masing-masing. Yang pertama ini ada XGI. Jadi XGI ini merupakan PLC yang menggunakan bahasa IEC standar dalam programmingnya, yang banyak digunakan oleh mesin-mesin berbasis Eropa. Yang kedua ada XGK. Jadi XGK ini spesifikasinya tidak jauh dengan XGI, tetapi XGK ini menggunakan bahasa conventional ladder yang banyak digunakan oleh mesin-mesin berbasis Asia. Dan yang ketiga ini ada XGR. XGR ini adalah PLC dengan sistem yang redundansi, sehingga di mana sistem kendali ini tidak akan pernah mati. Dan yang keempat ini ada XGB. XGB ini merupakan PLC LS Electric dengan bentuk yang blok dan juga performa yang tinggi. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai tipe-tipe PLC yang dimiliki oleh LS Electric, kita akan bahas dulu mengenai karakteristik yang dimiliki oleh semua tipe PLC LS Electric. Yang pertama ini adalah compactness atau kepadatan. Jadi semua PLC LS Electric ini memiliki kepadatan yang tinggi, sehingga di sini dia menghasilkan bentuk yang lebih kecil, di mana bentuk yang lebih kecil ini akan menghemat space dalam instalasi. Yang kedua ini ada convenience atau kenyamanan. Kenyamanan ini baik pada pemasangan maupun penggunaan. Yang pertama ini pada pemasangan. Jadi ada dua opsi pemasangan, yaitu penggantungan langsung pada panel ataupun penggantungan pada D-rail. Kedua opsi ini tersedia pada semua tipe PLC LS Electric. Selain itu, dalam penggunaannya juga sangat mudah, di mana pada bagian depan panel ini terdapat indikasi mengenai on-off-nya CPU, input-output, dan juga SD card. Sehingga di sini kita bisa melakukan troubleshooting dengan mudah. Dan juga di bagian depan panel ini terdapat port untuk programming, power supply, Ethernet, dan juga input-output, di mana di sini kita bisa melakukan pemasangan dengan sangat mudah karena letaknya ada pada bagian depan panel. Yang ketiga ini adalah fungsionalitas. PLC LS Electric ini memiliki aplikasi yang sangat luas, dari aplikasi yang sangat simpel seperti pintu otomatis atau conveyor hingga ke aplikasi yang sangat kompleks. Contohnya ini pada plant. Nah, yang mendukung fungsionalitas PLC LS Electric ini ada special modul. Nah, yang pertama ini ada special modul untuk analog input atau output. Nah, analog ini digunakan pada tegangan ataupun arus, di mana tegangannya ini di range 0 sampai 10 volt. Dan untuk arusnya ini di range 0 sampai dengan 20 mA.
Yang kedua ini ada temperature module. Jadi temperature module ini digunakan untuk nge-sense suhu, di mana temperature module ini kita bisa menggunakan sistem kendali PID, cascade, maupun on-off. Yang ketiga ini ada positioning module. Jadi positioning module ini digunakan untuk fungsi pemosisian. Contohnya ini pada aplikasi servo dengan input pulse. Yang keempat ini ada high speed counter module. Jadi high speed counter module ini merupakan modul dengan kecepatan counter yang sangat tinggi, di mana pada basic modul ini memiliki kecepatan 25 mikrosecond pada setiap wordnya, tetapi dengan menggunakan high speed counter modul ini memiliki kecepatan hingga 0,83 mikrosecond pada setiap wordnya. Yang kelima ini ada motion module. Motion module ini juga untuk fungsi pemosisian, tetapi untuk motion module ini dia memiliki kompleksitas yang lebih tinggi, di mana aksesnya ini akan lebih banyak. Contoh aplikasinya ini pada aplikasi mesin CNC. Yang keenam ini ada event input module. Jadi event input module ini digunakan untuk input yang berupa movement. Selain fungsionalitas pada special module, di sini PLC LS Electric juga open network. Jadi PLC LS Electric ini bisa menggunakan berbagai jenis network. Di sini kita bisa menggunakan Rapinet, Ethernet, TCP/IP, Modbus, atau kita bisa menggunakan komunikasi yang digunakan oleh brand lainnya. Seperti di sini kita bisa menggunakan Profibus, DeviceNet, dan lain-lainnya. Di sini kita juga bisa menghubungkan PLC dengan HMI, Vision, atau kita bisa menghubungkan PLC LS Electric dengan PLC lainnya, baik itu PLC LS Electric juga ataupun PLC brand lainnya. Yang keempat ini ada high performance. Jadi PLC LS Electric ini memiliki performa yang tinggi, baik di sisi fungsionalitas internalnya, komunikasinya, hingga ke special modulnya. Di mana PLC LS Electric ini menyediakan berbagai jenis PLC, dari yang paling ekonomis, standar, high performance, hingga ke ultimate, yang memiliki performa yang berbeda-beda. Sehingga di sini pelanggan bisa memilih PLC yang dibutuhkan. Kemudian PLC LS Electric ini memiliki new CPU, di mana new CPU ini memiliki performa yang sangat tinggi, yaitu Ultimate Network. Di sini dia memiliki kecepatan proses yang 3 kali lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya, yaitu mencapai 8,5 nanosecond pada setiap stepnya. Dan juga memiliki kapasitas memori yang lebih tinggi, di mana yang sebelumnya ini memiliki kapasitas paling tinggi di 1 MB, untuk new CPU ini memiliki kapasitas mencapai 2 MB. Dan juga pada PLC ini memiliki Ethernet port yang sudah built-in. Yang kelima ini adalah easiness atau kemudahan. Kemudahan ini didapatkan dalam programmingnya, di mana semua PLC LS Electric ini menggunakan software XG5000 dalam programming. Untuk menghubungkan PLC dengan PC juga sangat mudah. Di sini kita bisa menggunakan kabel komunikasi RS-232, Ethernet, USB, dan banyak lainnya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan di software XG5000 ini? Yang pertama, kita bisa melihat variable monitor. Ini memudahkan kita dalam melakukan troubleshooting. Yang kedua ini ada sistem monitor, ini untuk kita melakukan simulasi. Dan yang ketiga ini ada trend monitor. Di sini kita bisa melihat tendensi dari sistem yang kita miliki. Yang keempat ini ada ladder monitor. Jadi dalam melakukan programming di XG5000 ini kita bisa menggunakan programming dengan ladder. Yang kelima ini ada force I/O untuk menentukan input outputnya. Dan yang keenam ini kita juga bisa gunakan untuk special module yang dimiliki oleh LS Electric tadi. Sekarang kita akan masuk ke tipe-tipe PLC LS Electric. Yang pertama ini ada tipe XGB. Jadi tipe XGB ini kita bisa menggunakan kedua jenis bahasa, baik itu bahasa IC standar maupun bahasa conventional ladder dalam programmingnya. Dan juga dalam desainnya ini ada dua jenis desain. Yang pertama ini ada tipe yang blok, seperti ini bentuknya, di mana tipe blok ini memiliki 4 tipe lagi, yaitu ada tipe yang XGBU Ultimate, XGBH dengan High Performance, XGBS untuk tipe standar, dan XGBI untuk tipe yang ekonomis. Kemudian untuk yang bentuk modul ini ada dua tipe, ada XBMS untuk tipe slim, dan juga ada XBMH, H2, dan juga HP untuk tipe yang high performance dalam bentuk modul. Yang pertama ini adalah XGBU. Jadi XGBU ini memiliki performa yang paling tinggi pada tipe XGBU ini, makanya disebut sebagai ultimate. Nah,
Spesifikasi yang dimiliki oleh tipe XGBU ini dia memiliki kecepatan proses yang sangat cepat, yaitu 69 nanosecond pada setiap stepnya, dengan kapasitas programnya ini di 32 kilosteps. Dan untuk XGBU ini bisa kita lakukan ekspansi. Kita bisa menggunakan ekspansi untuk high speed interface module, dan juga untuk melakukan ekspansi ini maksimum 10 ekspansi yang juga termasuk high speed interface module, di mana high speed interface module ini hanya tersedia untuk tipe XGBU. Tipe XGBU ini bisa memiliki input-output mencapai 352 points. Untuk performa yang dimiliki oleh XGBU ini ada timer dan counter sebanyak 2048, dan di sini juga bisa kita hubungkan dengan menggunakan USB port di bagian depan panel di sini, di mana USB port ini bisa kita hubungkan dengan PC untuk melakukan programming dengan software XG5000 tadi. Kemudian XGBU ini juga dilengkapi dengan port untuk RS-232 dan juga RS-485, di mana kita bisa menghubungkannya dengan HMI, SCADA, Waging, dan juga device lainnya. Kemudian tipe XGBU ini juga tersedia high speed counter yang mendukung fungsionalitas internalnya. Dan juga pada bagian depan XGBU ini terdapat dual port Ethernet untuk fungsi komunikasi, dan juga XGBU ini bisa digunakan untuk pulse positioning untuk fungsi pemosisian. Dan terdapat pulse cache. Pulse cache ini untuk menangkap input yang berupa pulse. Dan juga XGBU ini memiliki performa data log, di mana kita bisa menyimpan data pada data log ini. Dan juga XGBU ini dilengkapi dengan PID control, di mana membuat sistem ini menjadi lebih stabil. Dan yang membuat XGBU ini lebih unggul dibandingkan yang lainnya, yaitu XGBU ini sudah siap akan IoT, di mana kita bisa menggunakan web server, IoT, dan juga kita bisa menggunakan email. Nah, untuk ketiga fungsi ini hanya ada di tipe XGBU. Yang kedua ini ada XGBH. Jadi XGBH ini adalah tipe yang memiliki high performance. XGBH ini memiliki kecepatan proses mencapai 83 nanosecond pada setiap stepnya, dengan kapasitas programnya mencapai 15 kilosteps. Nah, di sini kita bisa melakukan ekspansi sama seperti tipe sebelumnya XGBU hingga mencapai 10 ekspansi, di mana untuk komunikasi modulnya ini maksimum 2 modul ekspansi. Untuk tipe XGBH ini memiliki input-output point mencapai 384 poin. Nah, untuk performanya, di sini performa XGBH ini kurang lebih sama seperti tipe sebelumnya, yaitu tipe XGBU. Tetapi di sini dia belum IoT ready, di mana dia belum bisa kita hubungkan dengan web, email, dan juga IoT. Untuk tipe selanjutnya, XGB ini memiliki tipe yang standar dan juga ekonomis yang disebut dengan XGB-SU dan XGB-A. Bisa kita lihat pada depan panel di sini terdapat option board yang membedakan dengan tipe-tipe sebelumnya. Untuk spesifikasinya di sini memiliki kecepatan proses pada XGB-SU mencapai 94 nanosecond pada setiap stepnya, dan yang untuk ekonomis ini mencapai 240 nanosecond pada setiap stepnya. Dan juga untuk kapasitas program XGB-SU ini mencapai 15 kilosteps, dan yang untuk ekonomis ini ada dua tipe. Untuk XEC ini dia mencapai 50 kilosteps, dan untuk XBC ini dia mencapai 4 kilosteps. Dan juga yang membedakan ini pada option board. Jadi di sini dia memiliki option board mencapai 2 option board untuk tipe XGB-SU dan juga XGB-A. Di mana untuk XGB-A terdapat juga yang memiliki option board hanya 1, sesuai dengan tipe yang dibutuhkannya. Dan juga di sini untuk ekspansi modul ini hanya bisa dilakukan untuk tipe SU. Di sini kita bisa melakukan ekspansi hingga dengan 7 modul, di mana termasuk dengan option board. Namun untuk tipe yang ekonomis di sini tidak terdapat untuk ekspansi modul. Untuk input outputnya di sini XGB-SU mencapai 284 input output, dan untuk tipe yang ekonomis ini di 38 input output. Untuk performance-nya di sini yang membedakan dengan tipe high performance yang sebelumnya itu ada pada Ethernet, jadi dia tidak memiliki Ethernet di bagian panelnya dan juga tidak memiliki data log untuk menyimpan memorinya. Kemudian untuk XGB-A di sini dia performance-nya memiliki pulse positioning, PID control, dan USB
port. Jadi di sini pengguna bisa memilih performance yang dibutuhkan dengan berbagai tipe yang dimiliki oleh PLC LS Electric ini. Untuk tipe selanjutnya ini adalah tipe XGB dalam bentuk modul atau yang disebut dengan XBM. Untuk tipe XBM ini ada dua tipe. Yang pertama ini ada tipe XBMS atau tipe slim, dan juga ada tipe XBMH atau tipe yang high performance. Untuk spesifikasinya di sini tipe XBMS ini memiliki kecepatan proses mencapai 160 nanosecond pada setiap stepnya dengan kapasitas program mencapai 10 kilosteps. Kemudian untuk tipe yang high performance di sini memiliki kecepatan proses mencapai 40 nanosecond pada setiap stepnya dengan kapasitas program mencapai 64 kilosteps. Untuk kedua tipe ini bisa dilakukan ekspansi modul maksimum 7 ekspansi dan juga maksimum 2 ekspansi untuk modul komunikasi. Dan khusus untuk tipe yang high performance ini bisa kita lakukan ekspansi dengan high speed interface modul maksimum 2 modul. Untuk kedua tipe ini memiliki input-output yang berjumlah 256 poin. Yang membedakan untuk performanya di sini tipe XBMH ini memiliki performa yang lebih tinggi dibandingkan tipe XBMS. Di mana tipe XBMH ini memiliki Ethernet yang single port, bisa dilihat di bagian depan sini ada Ethernet single port, dan juga dilengkapi dengan USB port untuk melakukan komunikasi dengan PC, dan juga terdapat high speed interface module. Itu yang membedakan tipe S dan juga tipe H. Kemudian yang membedakan tipe H, H2 dan juga HP yaitu pada jumlah aksisnya. Untuk tipe H dan H2 ini memiliki jumlah aksis 2, dan untuk tipe HP ini memiliki jumlah aksis sebanyak 6. Untuk tipe selanjutnya ini ada PLC, XGI atau XGK, di mana yang membedakan kedua PLC ini adalah pada bahasa pemrogramannya. Untuk PLC XGI ini menggunakan bahasa IC standar yang banyak digunakan oleh mesin-mesin berbasis Eropa. Dan juga untuk XGK menggunakan bahasa conventional ladder dalam programmingnya, yang banyak digunakan oleh mesin-mesin berbasis Asia. Kemudian ini adalah jenis-jenis CPU yang dimiliki oleh PLC XGA, di mana PLC XGA ini memiliki 5 jenis CPU, dari yang paling ekonomis, standard, high performance, ultimate, sampai dengan Ultimate Network. Untuk PLC XGI ini memiliki kapasitas program mencapai 2 MB dengan jumlah input-output mencapai 6144, dan untuk I/O device point-nya mencapai 131.072, dan semua jenis CPU-nya ini dapat menggunakan remote I/O. Dan untuk processing speed-nya ini paling cepat di 8,5 nanosecond pada setiap step-nya untuk PLC XGI CPU UN. Kemudian untuk PLC XGK ini memiliki jenis CPU yang lebih banyak dibandingkan PLC XGI. Di sini ada tipe yang ekonomis, standard, advanced, high performance, ultimate, standard network, high performance network, dan juga ultimate network. Di mana di sini memiliki kapasitas program mencapai 256 kilostep untuk PLC XGK dengan jumlah I/O-nya sama seperti PLC yang sebelumnya, yaitu PLC XGI mencapai 6144, dan untuk I/O device point-nya mencapai 65.536, dan semua jenis CPU ini dapat menggunakan remote I/O. Dan untuk processing speed-nya mencapai 8,5 nanosecond pada setiap step-nya untuk tipe XGK CPU Ultimate Network. Selanjutnya untuk input-output modulnya. Jadi input-output modulnya ini memiliki ada yang 8 poin, 16 poin, 30, dan juga ada yang sampai dengan 64. Di mana pada bagian atas di depan di sini terdapat LED yang dapat memantau operasi dari input-output tersebut. Untuk input-output modul digitalnya ini bisa kita gunakan sink, source maupun source type. Oke, yang keempat ini ada PLC XGR. Jadi PLC XGR ini adalah PLC dengan sistem yang redundansi. Apa itu redundansi? Jadi redundansi ini adalah sistem yang tidak akan pernah mati. Kenapa bisa demikian? Karena di sini ada satu sistem yang bekerja dan ada satu sistem yang standby.
Jadi ketika sistem yang bekerja ini mengalami gangguan atau dilakukan manual stop, sistem yang standby ini akan menggantikan kerja yang dilakukan oleh sistem yang berjalan ini. Untuk spesifikasinya, PLC XGR ini memiliki kecepatan proses mencapai 42 nanosecond pada setiap stepnya, dengan jumlah I/O points-nya mencapai 131.072 dan total memorinya mencapai 25 MB. Nah, switching over time atau waktu yang diperlukan untuk perpindahan dari PLC yang berjalan ini ke PLC yang standby ketika terjadi gangguan itu sangat singkat, yaitu 4,3 sampai dengan 22 milisecond. Dan untuk PLC XGR ini juga sudah dilengkapi dengan PID loops yang sudah built-in sebanyak 256 loops. Kemudian untuk konfigurasinya, jadi untuk konfigurasinya di sini apa sih yang diredundansi? Yang diredundansi ini ada pada base, power, CPU, dan juga network. Jadi bisa dilihat di sini ini adalah sistem yang berjalan dan ini adalah sistem yang standby, di mana kedua PLC ini disinkronisasikan dan juga dihubungkan dengan modul-modul lainnya dengan topologi ring atau topologi cincin, sehingga ketika salah satu sistem mati di sini bisa digantikan dengan sistem yang satunya lagi yang standby. Untuk menghubungkan PLC dengan juga modul, itu kita bisa menggunakan media kabel twisted atau bisa menggunakan media fiber optik, atau kita bisa menggabungkan keduanya, yaitu kita bisa menggunakan twisted dan juga fiber optik dalam sebuah sistem. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa XGR ini juga memiliki network redundancy. Jadi network redundancy di sini kita bisa menggunakan Ethernet, baik itu fast Ethernet, Ethernet IP, Rapinet, dan banyak lainnya. Atau di sini kita bisa menggunakan kabel redundansi dan juga modul redundansi. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan ekspansi network. Di sini kita bisa melakukan ekspansi modul ekspansi komunikasi maksimum 6 modul komunikasi. Untuk CNET di sini kita bisa menggunakan 64 channel. Dan juga untuk komunikasi channelnya ini di sini kita bisa menggunakan RS232 dan juga RS485 dengan protokol XGT, Mosfet, ASCII, dan lain-lainnya. Kemudian XGR ini juga memiliki open network, jadi kita bisa menggunakan modul komunikasi yang dimiliki oleh brand lain seperti Profibus, DeviceNet, dan banyak lainnya. Kemudian di sini kita juga bisa menghubungkannya dengan Smart I/O untuk mengendalikan modul spesial analog. Kemudian untuk konfigurasi XGR ini kita juga bisa menggunakan single system, di mana untuk single system ini kita membutuhkan single CPU, single power, dan juga dummy power. Dan juga pada single system ini kita bisa melakukan ekspansi hingga mencapai 31 ekspansi. Dan untuk single system ini di sini kita bisa menggunakan ekspansi dengan media fiber optik untuk jarak yang jauh mencapai 62 km. Dan untuk jarak yang dekat kita bisa menggunakan kabel twisted dengan jarak maksimum 3,1 km. Apabila kita ingin mengupgrade single system ini menjadi sistem yang redundansi, di sini kita bisa upgrade dengan menambahkan single power, single CPU, dan juga dummy powernya ke dalam sebuah sistem, sehingga di sini sistemnya bisa menjadi redundansi. Kemudian ini adalah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh PLC XGR, yaitu hot backup redundancy. Apa sih yang dimaksud hot backup redundancy? Jadi ketika dalam keadaan normal, di sini ada satu PLC dalam keadaan running dan ada satu PLC yang standby dalam keadaan stop ataupun hold. Ketika PLC yang running ini terjadi gangguan atau manual stop, di sini akan terjadi perpindahan. Jadi PLC yang running ini menjadi stop dan PLC yang tadinya stop dan standby ini dia menjadi running. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan ini sangatlah singkat, yaitu 4,3 milisecond sampai dengan 22 milisecond. Maka itu disebut dengan hot backup redundancy karena waktu perpindahannya yang sangat singkat. Jadi itu tadi presentasi mengenai PLC LS Electric, di mana terdapat 4 tipe, yaitu PLC XGB, XGI, XGK, dan juga XGR. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai PLC LS Electric, dapat ditanyakan pada sesi diskusi setelah ini. Sekian dari saya, terima kasih.